Pada video kali ini, saya ingin share sama teman-teman tentang tips bagaimana caranya kita bisa membuka usaha di kampung, termasuk counter ataupun toko sembako, tapi bisa berkembang dan juga didukung oleh keluarga kita. Karena di sini ada sebuah komentar, "Bang, tapi kalau buka di kampung susah bang, udah gitu nggak ada dukungan sama sekali. Boro-boro kalau saya dikit pegang uang aja dimintain sama keluarga." Memang itu adalah fakta yang sering terjadi ya kalau kita buka usaha di kampung. Nah, tapi kita di sini akan membongkar strateginya, bagaimana caranya kita bisa buka di kampung tapi tetap didukung sama keluarga dan toko itu bisa berkembang pesat insya Allah. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riyadul Hidayat. Dan kembali lagi kita akan membahas tips dan trik untuk usaha counter ya. Ataupun ini juga bisa dipakai untuk usaha-usaha yang lain teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas ya bagaimana tips dan trik agar kita ketika buka usaha di kampung atau di desa itu bisa berkembang dan juga mendapatkan support dan juga dukungan daripada keluarga kita semua. Baik teman-teman, ada beberapa tips ya yang ingin saya sarankan kepada teman-teman saat teman-teman ingin pertama kali mulai buka usaha. Terutama usaha ini adanya di perkampungan, di desa teman-teman yang mana notabene-nya di situ adalah keluarga teman-teman ya, terus anak family, belum lagi sahabat dan juga rekan-rekan ya, seperjuangan teman-teman SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Ini seringkali menjadi problematika ketika kita membuka usaha. Nah, ada beberapa tips yang pada kali ini saya rangkum dalam beberapa hal yang ini teman-teman bisa perhatikan dan silahkan bisa dipraktekkan ya. Untuk tips yang pertama, sebelum teman-teman buka usaha atau buka toko atau buka counter ya, teman-teman bisa sounding terlebih dahulu kepada keluarga dan juga sanak family teman-teman. Minta support, minta dukungan. Nah, ini juga yang kami lakukan ya, yang saya lakukan jauh-jauh sebelum kita buka usaha, terutama buka counter. Mungkin sekitar 2-3 bulan sebelum kita persiapan untuk buka counter. Nah, kita ngobrol dulu nih sama sanak family, ngobrol sama ayah, ngobrol sama ibu ya, bapak sama emak gitu ya. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu kepada bapak, ibu, begitupun bibi, paman dan lain sebagainya. Kita minta dukungan. Syukur-syukur kalau mereka pengen support untuk uang ya atau modal. Tapi kalau nggak masalah teman-teman. Yang penting kita punya gambaran modal itu walaupun kecil mau besar itu kita punya gambaran modal lah gitu kan. Jangan kita benar-benar kosong ya dalam menyampaikan hal itu. Nanti kan dari para keluarga itu ya nanti akan bertanya tentang strategi teman-teman buka counter itu apakah akan maju atau enggak gitu. Sampaikan teman-teman konsep bisnis teman-teman itu. Jadi kalau bahasa ya di perkotaan mah ini teman-teman sedang mengajukan namanya proposal bisnis. Proposal bisnis ini walaupun teman-teman tidak tertulis minimal disampaikan bahwa oh teman-teman ini udah mateng gitu loh. Anak saya ini udah mateng pengen bikin usaha itu udah mateng, nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin keluarga misalnya seperti itu. Jadi teman-teman matangkan terlebih dahulu usahanya lalu kemudian sampaikan kepada keluarga dan juga sanak family teman-teman. Begitupun sohib-sohib antum ya. Insya Allah semua rekan-rekan yang ada di sekitar, keluarga yang ada di sekitar itu sudah mulai memahami. Itu soundingnya udah jauh-jauh hari teman-teman sebelum teman-teman launching buka usaha tersebut kayak gitu. Itu tips yang pertama. Ini bisa teman-teman terapkan karena saya juga menerapkannya, menyampaikan dulu kepada orang tua, minta dukungan ya. Baik itu moral ataupun material. Kalau material tidak support tidak apa-apa, yang penting kita ada gambaran modal itu dari mana. Yang penting kita minta doanya aja sama orang tua biar usaha ini dilancarkan dan juga bisa mengangkat derajat orang tua, bisa membahagiakan orang tua ya, insya Allah mudah-mudahan bisa umrohin orang tua juga ya teman-teman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus bisa juga membantu keluarga, barangkali kalau usaha teman-teman itu maju ya berkembang banyak cabangnya, barangkali nanti keluarga-keluarga yang nganggur bisa teman-teman rekrut juga, ataupun teman-teman yang ada di sekitar teman-teman bisa direkrut juga gitu ya. Jadi mohon supportnya dari jauh-jauh hari, jelaskan konsep bisnisnya seperti apa, usaha yang akan dijalankan seperti apa. Syukur-syukur disupport gitu, segi mencari tempat, kemudian negosiasi atau bahkan modal seperti itu teman-teman.
Oke, itu untuk tips yang pertama. Komunikasikan terlebih dahulu bahwa teman-teman ingin membuka usaha di kampung tersebut ataupun di pertokoan di daerah tersebut aja. Terserah teman-teman buka usahanya di mana, yang penting sounding jauh-jauh hari agar harapannya saudara, sanak famili dan juga teman-teman kerabat terdekat itu support dengan kita dan memahami alur usaha kita itu dari awal seperti apa. Jadi tidak asal ngejudge kita nanti ketika kedepannya kita maju, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu tips yang pertama, komunikasikan dulu teman-teman. Tips yang kedua, nah setelah teman-teman mengkomunikasikan nih, nah teman-teman mulailah tuh mencari tempat yang strategis ya, kemudian cari tempat belanjanya, kemudian cari ya supplier-suppliernya, modalnya dipersiapkan kayak gitu. Udah mulai keliling tuh. Itu mungkin memakan waktu bisa 2 minggu bahkan sampai 1 bulan, tergantung fokusnya teman-teman. Kalau teman-teman fokus untuk usaha, tidak ada pekerjaan lain, insya Allah mungkin cepat ya dapat tempat dan sebagainya. Tapi kalau pengalaman saya aja waktu mencari tempat di awal itu bisa nyampe 1 bulan teman-teman, karena kita benar-benar mempertimbangkan dan juga benar-benar nyari ini tempat yang strategis dan sounding sana sini tuh lama gitu loh, karena kita butuh support ya. Bahkan keluarga-keluarga yang jauh yang kira-kira udah berhasil saya kontakin satu-satu biar disupport modal pada saat itu. Jadi setelah teman-teman mengkomunikasikan, yang kedua adalah teman-teman mulai itu untuk perencanaan membuka usaha counternya ya. Pokoknya tadi ya tentang cari tempat dan sebagainya teman-teman itu mulai laksanakan dan sampai matangkan, bahkan nanti teman-teman sampai bukalah untuk counter tersebut. Jadi tips yang kedua teman-teman udah langsung buka aja. Jadi ketika yang pertama adalah teman-teman komunikasikan terlebih dahulu, yang kedua udah buka aja langsung ya. Modalnya diharapkan sudah siap ya, terus kemudian untuk tempat dan lokasinya anggap aja udah dapet, suplainya juga udah dapet ya. Kalau teman-teman bingung nanti bisa tanya-tanya ke kita lewat WhatsApp yang ada di deskripsi ini. Karena di video-video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya tentang bagaimana memulai usaha counter dari nol ya, dari awal. Jadi anggap aja teman-teman udah buka counternya. Jadi tips yang kedua langsung aja buka untuk counternya. Bagaimanapun nanti hasilnya itu belakangan, yang penting teman-teman bismillah, sudah niat matang, sudah teman-teman matangkan strateginya, konsepnya bagaimana, teman-teman langsung buka untuk counternya tersebut. Oke? Harapannya dapat tempat yang strategis dan juga modal yang cukup ya untuk buka usaha counter tersebut. Oke teman-teman, kita akan lanjut tips yang ketiga nih. Nah, ini tips yang ketiga ketika teman-teman proses pelaksanaan usaha counter tersebut. Anggap saja tadi teman-teman sudah mengkomunikasikan sebelum teman-teman jauh-jauh sebelum buka counter. Yang kedua teman-teman sudah membuka tuh counternya, mulai tuh buka usaha counternya. Nah, yang ketiga adalah ini udah mulai masuk nih fase dimana tadi kalau bahasa ini kalau ada uang sedikit nanti pada nganjuk, pada ngutang. Nah ini adalah untuk menghindari bagaimana caranya keluarga itu support. Baik yang pertama tadi support secara lisan ataupun support secara materi. Nah ini yang selanjutnya, yang ketiga adalah harapannya kita bisa menyampaikan terkait ya kondisi usaha kita, sehingga menghindari saudara-saudara kita, keluarga kita itu berhutang kepada kita. Jadi tips yang ketiga adalah bagaimana cara pelayanan kita dengan profesional, baik itu terhadap customer yang lain atau kepada keluarga dan sanak famili kita tersendiri. Jadi ketika teman-teman saat mulai usaha counter tersebut, nah teman-teman itu usahakan ya menggunakan sistem yang profesional. Kemudian menggunakan pelayanan yang juga profesional. Selayaknya teman-teman itu adalah toko yang mandiri yang dinaungi oleh BUMN atau perusahaan besar gitu teman-teman. Walaupun toko teman-teman itu kecil gitu ya, tapi teman-teman bersikaplah profesional. Profesional itu bukan berarti terlalu kaku ya. Terlalu kaku tidak juga, tapi ya bagaimana kita menyampaikan usaha kita itu dengan detail dan juga dengan jelas, sehingga orang-orang tuh percaya sama kita bahwa kita itu bukan orang yang sembarangan atau asal-asalan dalam mendirikan usaha tersebut. Diusahakan ketika teman-teman buka usaha counter, walaupun ada di kampung, sikap teman-teman itu profesional, sopan santunnya itu dipakai, etikanya juga dipakai, dan komunikasinya yang tadi dari awal itu dijelaskan. Karena mereka itu ya keluarga-keluarga yang dari awal itu udah teman-teman sampaikan, mereka udah mengetahui bagaimana tilas teman-teman ya atau jejak teman-teman dalam
memulai usaha konter tersebut, sehingga mereka tidak akan macam-macam gitu ya, atau menjudge bahwa teman-teman itu sombong, teman-teman udah punya usaha gitu ya, atau bagaimanalah pikiran-pikiran negatif itu bisa disingkirkan. Harapannya seperti itu teman-teman minimal. Oke, jadi tips yang ketiga adalah teman-teman silahkan bersikap profesional. Baik, untuk tips yang keempat atau tips yang terakhir, ketika teman-teman ya sudah melalui semua tahapan tersebut ya, anggap saja tadi dari awal tuh teman-teman sudah menyampaikan, mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait bahwa teman-teman ingin membuka konter. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah membuka konternya, mau kecil mau besar, mau bagaimanapun displaynya ya, yang penting teman-teman udah buka. Yang ketiga, teman-teman bersikap profesional kepada sanak family. Dan yang keempat, nah teman-teman tinggal atur strateginya, strategi bagaimana usaha konter ini nanti berkembang. Teman-teman mulai lengkapi tuh satu persatu barang dagangannya, seperti briling-nya udah mulai dilengkapi. Kemudian untuk mesin edisinya kalau bisa teman-teman daftarkan kepada briling terdekat. Kemudian aksesorisnya teman-teman mulai tambahkan gitu. Vouchernya teman-teman mulai lengkapi. Displaynya mulai teman-teman perbagus ya, lampu-lampunya mulai diterangin. Jadi tips yang terakhir ini adalah teman-teman menerapkan strategi bisnis konter agar konternya ini semakin maju. Jadi mulai dari display dan juga dimulai dari melengkapi barang-barang semua, kemudian stok-stoknya dilengkapi ya. Insya Allah teman-teman nanti berkembang. Kenapa? Yang keempat ini sudah harus menerapkan strategi marketingnya gitu kan, strategi bisnis konter untuk majunya gitu ya. Karena alhamdulillah teman-teman halangan-halangan yang tadi ya dari keluarga ya, dukungan keluarga itu teman-teman insya Allah sudah dapat. Kemudian benalu-benalunya seperti dihutangin di kampung oleh tetangga, oleh keluarga, oleh saudara, itu insya Allah sudah nggak ada. Sehingga teman-teman nanti bisa fokus untuk mengumpulkan modal. Ya, modal tersebut setelah dikumpulkan, ya teman-teman bisa menerapkan tuh strategi bisnis konternya agar makin berkembang. Ya, seperti tadi ya, melengkapi barang-barang, memperbaiki display gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau bisa setahun 2 tahun pertama teman-teman nggak usah mengambil dulu keuntungan dan terus dijaga. Yang seperti tadi dijaga, walaupun konter teman-teman sudah kelihatan maju, sudah kelihatan bagus, teman-teman tetap menjaga agar ya tidak menghutangi. Jangan pernah menurut saya memberikan hutang ya, walaupun itu sedikit ya. Kalau teman-teman ingin benar-benar membantu, menurut saya lebih baik kasih aja. Misalnya dia pengen minjem 1 juta, jangan kasih 1 juta, tapi kita kasih aja seikhlasnya 50 atau 100 ribu, tapi kita kasih, sehingga tidak ada hubungan yang akan merusak nanti kekeluargaan di kemudian harinya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi tetap dijaga itu, utang piutang sama sanak family, keluarga, sikap profesional tadi itu harap dijaga semua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi intinya video ini sudah cukup panjang ya. Walaupun bahasanya muter-muter, saya anggap teman-teman bisa memahami ya dari apa yang ingin saya sampaikan. Seperti itu kurang lebih. Jadi poinnya intinya 4 nih teman-teman. Yang pertama, sebelum teman-teman buka konter ya, sounding terlebih dahulu manajemen isu kepada keluarga, tetangga, sanak family, sehingga mereka paham dengan keadaan teman-teman, dengan jejak teman-teman merintisnya seperti apa. Sampaikan kesusahan teman-teman juga ya, barangkali mereka support ya. Ya kalau nggak support material, minimal support doa dan dukungan ya. Minimal nggak ngutang lah gitu ya. Yang kedua teman-teman ya, buka konternya aja ya. Nanti kalau teman-teman nggak tahu cara buka konternya, silahkan bisa lihat video-video saya sebelumnya, itu sudah banyak banget ya tentang bagaimana buka konter dari nol. Kemudian yang ketiga ya, teman-teman bersikaplah profesional ya. Layaknya teman-teman tuh karyawan gitu loh, karyawan orang. Jadi kalau mengutangin itu mikir-mikir gitu, jangan menganggap teman-teman tuh owner ya. Jadi nggak selalu baik ya kita menganggap diri kita tuh owner atau bos gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ketika masalah tertentu anggap aja kita tuh karyawan ya, usaha ini adalah ada bosnya lagi gitu, punya orang gitu ya. Jadi kan kita sikapnya pasti profesional. Yang keempat ya, teman-teman silahkan terapkan strategi marketingnya agar konter teman-teman maju dan juga semakin wah gitu ya, dari display dan dari barang-barang. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman ya bingung untuk cari supplier, brosur aksesoris gitu ya, voucher di mana, kalau orang Karawang untuk voucher insya Allah bisa ada di Uswasel. Tapi kalau untuk luar Karawang ya kita mohon maaf karena banyak yang tidak nasional ya, ada banyaknya yang regional kayak gitu. Tapi kalau untuk aksesoris dimulai dari robot, Vivan, tempered glass, softcase, insya Allah semuanya kita ready dan bisa dikirim kemanapun Anda berada, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Oke, silahkan bisa hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan belibet, dan ya yang penting mudah-mudahan poinnya teman-teman sudah dapat seperti itu.
Thank you so much for your attention. Jangan lupa like dan subscribe channelnya agar terus berkembang, dan share ya kepada teman-teman kalian. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, barakallah. Thank you.